Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di masa pandemi ini, jangan lupa untuk menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik teman-teman, mungkin di antara kalian sudah tahu apa itu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Nah, ada satu sistem ekonomi lagi yang dimana dalam penyelenggaraannya menggunakan dasar-dasar dan prinsip-prinsip Islam, yaitu sistem ekonomi Islam. Di sini saya, Muhammad Karno Soatmaja, dan dua teman saya, Wiwi dan Ratu, ingin sedikit memberikan informasi tentang apa itu sistem ekonomi Islam dan perbandingannya dengan sistem ekonomi lainnya. Baik, perbandingannya pertama yaitu dasar hukumnya. Dasar hukum dari sistem ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara, dasar hukum dari sistem ekonomi kapitalis adalah buku karangan Adam Smith yaitu Wealth of Nations. Lain lagi dengan sistem ekonomi sosialis. Mereka menggunakan buku Das Kapital yang dibuat oleh Karl Marx. Ingat teman-teman, dasar hukum adalah hal yang paling penting dalam sistem ekonomi. Karena dengan dasar hukum tersebut, sistem ekonomi akan memiliki cara dan sistemnya masing-masing yang membuat satu sistem ekonomi berbeda dengan satu sistem ekonomi lainnya. Baiklah, perbedaan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya Wiwi. Kemudian perbedaan yang kedua adalah mengenai kebebasan dalam melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam memberikan kebebasan terhadap mereka yang melakukan aktivitas perekonomian dengan syarat harus memperhatikan halal dan haramnya aktivitas tersebut. Sistem ekonomi kapitalis memiliki kebebasan yang cukup luas dalam menjalankan aktivitas perekonomian tanpa melihat baik atau buruknya aktivitas tersebut. Lain halnya dengan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, kebebasan dalam melakukan aktivitas perekonomian sangat terbatas, yang menjadikan aktivitas perekonomian lebih banyak diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga adalah mengenai hak terhadap harta. Menurut sistem ekonomi Islam, hak seseorang terhadap harta tidak sepenuhnya ia miliki. Ada bagian orang lain yang wajib diberikan. Maka dari itu, dalam Islam terdapat kewajiban yang bernama zakat. Sedangkan hak terhadap harta dalam pandangan ekonomi kapitalis memiliki pengertian bahwa harta tersebut adalah haknya sepenuhnya. Hal inilah yang sangat tidak diperbolehkan dalam Islam, karena akan menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Berbeda dengan halnya sistem ekonomi sosialis. Mereka memiliki pandangan mengenai hak terhadap harta, bahwa hak tersebut sepenuhnya dimiliki oleh negara. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui perbedaan dalam sistem ekonomi lainnya, ada juga beberapa hal yang harus teman-teman ketahui mengenai ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, ada beberapa akad yang tujuannya memberikan kejelasan dari suatu transaksi dan membantu sesama umat muslim, yang mana akad-akad ini tidak ada di sistem ekonomi lainnya loh. Kira-kira apa aja sih akad-akad tersebut? Baiklah, berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai akad qard sebagai akad peminjaman harta tanpa imbalan yang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Yang kedua, ada akad ariyah, yakni izin penggunaan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dalam wujudnya tanpa disertai imbalan. Yang ketiga, ada akad rahen, yakni bentuk penahanan harta sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Yang keempat, ada akad wakalah, yaitu akad yang mengatur mengenai bentuk perwakilan urusan kita kepada orang lain. Yang kelima, ada akad kafalah, sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban peminjaman. Yang keenam, ada akad wadiah, sebagai bentuk penitipan barang. Yang ketujuh, ada hibah, yaitu pemberian harta milik seseorang kepada orang lain secara sukarela saat masih hidup tanpa disertai imbalan. Yang kedelapan adalah wakaf, yakni bentuk penahanan harta untuk dikelola demi kemaslahatan umat. Dan yang terakhir adalah zakat. Seperti yang kita ketahui bersama, zakat adalah bentuk kewajiban seorang muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada 8 asnaf,
ketika telah mencapai nisab dan memenuhi haul. Itulah materi mengenai perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.